Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahayati Indonesia dimanapun saja Anda berada. Bicara mengenai petunjuk hidup bagi kaum muslimin sudah jelas ya. Kita meyakini bahwa petunjuk hidup bagi umat manusia adalah Al-Quran. Dan setiap pekannya Cahayati Indonesia mengajak Bapak Ibu untuk kembali ke Al-Quran. Untuk mempelajarinya, tidak hanya membaca serta menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Dan hari ini kita coba mengkaji surah At-Taghabun. Ya, tadi surah ayat 11, 12 sudah, 13, 14 sudah, dan sekarang lanjutnya 15, 16 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Untuk itu kami persilahkan kepada Abi untuk melanjutkan. Bu, apa kabar? Luar biasa, Masya Allah. Jadi sejak tadi Ibu sudah mendengar tentang pembahasan mengenai musibah. Lalu kemudian diingatkan bahwa boleh jadi musibah itu datang karena perbuatan kita sendiri. Karena kita yang memula-mulai, akhirnya terjadilah musibah. Nah, kemudian kita diingatkan tentang keluarga. Bahwa boleh jadi pasangan kamu menjadi musuhmu. Nah, sekarang Bu, pada ayat yang ke-16 ini, kita akan belajar bahwa boleh jadi harta yang di tangan ibu dan anak-anak yang bersama ibu itu bisa menjadi fitnah. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu apa? Cobaan. Cobaan itu apa? Dialah yang mengukur apakah ibu lolos atau tidak. Cobaan adalah ujian. Kalau lolos, aman. Kalau tidak lolos, celaka. Itulah namanya fitnah. Cobaan. Pak Ustadz, aku punya harta. Apakah bisa jadi cobaan? Iya. Dulu ketika masih belum punya motor, dia rajin ke masjid. Betul? Betul. Begitu sudah punya motor, kayaknya dilewatin tuh masjid. Dia, wah aku lebih dulu ke pasar dulu. Akhirnya enggak ke masjid-masjid. Betul? Tapi karena motor masih mudah turun, dia datang ke masjid kadang-kadang. Namun begitu sudah punya mobil mewah, enggak kedengaran azan sudah. Bahkan masjid enggak kelihatan. Akhirnya enggak pernah ke masjid. Dengan harta akhirnya kena fitnah. Belum punya anak masih rajin sholat. Sekarang sudah punya anak, akhirnya dia berlomba-lomba mencari harta sehingga dia semakin jauh dari Allah. Bagaimana caranya supaya anakku ini kaya? Betul? Gimana caranya supaya anakku ini jadi pejabat? Berlomba-lomba. Akhirnya melakukan segala cara hanya demi anak. Perhatikan. Bahkan banyak loh Bu. Banyak loh yang korupsi demi anak. Banyak yang menipu demi. Banyak yang merampok demi. Ya Allah. Ini yang kata Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah. Setelah itu Allah berfirman, wallahu indahu
ajrun azim. Allah mempunyai pahala yang besar. Loh, apa hubungannya? Kenapa kok setelah Allah menyebutkan bahwa hartamu, anakmu adalah cobaan bagimu, lalu kenapa Allah menutup ayatnya dengan wallahu indahu ajrun azim, bahwa kamu disiapkan oleh Allah pahala yang besar. Ajrun azim maksudnya surga. Artinya apa? Orang yang berhasil menggunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah, dengan harta itu dia masuk surga. Orang yang berhasil mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi ulama, penyebab lahirnya orang-orang bertobat, maka orang tuanya mengalir pahalanya. Mungkin dia sudah meninggal dunia, anaknya menjadi ulama, anaknya suka bersedekah, pahala mengalir kepada kedua orang tuanya. Maka inilah yang disebut oleh Allah bahwa hartamu dan anakmu boleh jadi menjadi penyebab masuk surga. Jadi Bu, anak ibu itu amal jariah bagi ibu. Pak Ustadz, gimana caranya aku mengabdi kepada orang tuaku? Orang tuaku sudah meninggal Pak Ustadz. Gampang. Jadikan dirimu anak soleh. Kita kan anak Bu ya. Bagi orang tua kita kan. Mungkin di antara kita orang tua sudah meninggal kan. Nah, gimana cara mengabdi? Jadikan diri kita ini sebagai anak soleh. Ibu rajin sholat, orang tua pahala kebahagiaan. Ibu rajin sedekah, orang tua kebahagiaan pahala. Ibu rajin tahajud, orang tua kebahagiaan pahala. Ibu setiap bulan hatam Quran. Kok tiba-tiba orang tua di kuburan mengatakan, ya Allah ini cahaya dari mana? Kok kuburanku semakin luas? Oh ternyata anaknya sudah selesai hatam Quran, mendoakan ibunya. Sang ibu kebahagiaan pahalanya. Jadi gampang Bu. Jadi kalau ingin mengabdi sama orang tua, bukan sekedar datang mudik pulang sampai macet. Sampai enggak sholat. Nah, justru menjadikan diri kita orang baik, itulah yang kata Allah, wallahu indahu ajrun azim. Itulah rahasia hubungan antara harta, anak dan fitnah dan hubungan pahala. Setelah itu apa? Caranya bagaimana supaya harta kita, anak kita menjadikan penyebab pahala? Kata Allah, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi kata Allah, takwa bukan takwa biasa-biasa saja. Mastata'tum, semaksimal kemampuan. Misalnya, ibu mampu ngangkat barang 5 kilo. Tapi ternyata ibu hanya bawa 1 kilo. Berarti sisa kekuatan ibu ditagih di hari kiamat. Kenapa kamu nggak ngangkat maksimal? Ibu mampu bersedekah 100.000, tapi ibu diam-diam hanya 10.000. Nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah, kenapa kamu kok tidak maksimal? Kenapa hanya 10.000? Kamu kan mampu 100.000. Misalnya bapak-bapak mampu ke masjid, tapi sholat di rumah. Ditanya oleh Allah, kamu kan laki-laki, kenapa sholat di rumah? Kalau di rumah pakai mukena. Ke masjid laki-laki. Kenapa? Tidak maksimal. Makanya fattaqullah mastata'tum. Gunakan hartamu, gunakan kebaikan anakmu untuk ketaatan kepada Allah. Fattaqullah mastata'tum. Ini makna mastata'tum. Para ulama tafsir mengatakan, Imam Qurtubi menyebutkan bahwa makna mastata'tum semaksimal kemampuan. Haqqa tuqati, itu maksudnya. Nah setelah itu caranya bagaimana supaya kita benar-benar maksimal? Allah memberikan cara. Perhatikan, wasma'u wa ati'u. Wasma'u dengarkan, wa ati'u taati. Jadi ibu mengucapkan apa? Sami'na, ucapkan. Wa ata'na.
Ya Allah, sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami siap mendengar. Kami siap taat. Gitu. Kata Allah, kerjakan. Kata Allah, jangan. Sekarang yang banyak apa, Bu? Kata Allah kerjakan, nggak dikerjakan. Kata Allah jangan, dikerjakan. Doanya minta masuk surga. Lucu kan? Nah, makanya kata Allah, kamu harus buktikan. Wasma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati. Sami'na wa ata'na. Supaya kita benar-benar bertakwa, caranya perbanyak infak. Bu, Pak, semua persoalan di muka bumi antar para ulama terjadi perbedaan pendapat. Bahkan sampai tentang masalah ketuhanan, perbedaan pendapat. Antar para filosof, berbeda pendapat. Antar para ilmuwan, berbeda pendapat. Hanya satu yang disepakati oleh semua level ilmuwan, filosof, ulama, para nabi bahkan, bahwa kebahagiaan itu hanya ketika seorang suka berinfak. Perhatikan, semua sepakat bahwa kebahagiaan itu hanya ketika seorang suka berinfak. Apa kata Allah? Wa anfiku khairun li anfusikum. Kalau kamu berinfak, maka itu kebaikan untukmu. Semakin seorang bahagia, semakin banyak berinfak. Itulah caranya. Pak Ustadz, aku punya satu biji kurma, bagi separuh-separuh. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisyakki tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan separuh kurma. Wa anfiku khairun. Nih, perhatikan, wa anfiku khairan li anfusikum. Dan ini membawa kebaikan bagi kamu. Kemudian apa kata Allah? Nih, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang tidak kikir pasti dia beruntung. Muflihun, beruntung. Jadi kalau ingin untung gimana caranya? Jangan pelit. Kikir. Jangan pelit. Bilang, Bu. Ya. Kalau ingin beruntung, jangan pelit. Kalau ingin bahagia, kalau ingin sukses, jangan pelit. Yes. Tadi nih kalau ngelihat yang disampaikan Ustadz ya Bu ya. Kalau tadi kan katanya Allah perintahkan ini sholat, kita harus ikut ya Bu ya. Ya kan? Kalau pengen masuk surga. Kalau ibu-ibu mah susah Ustadz ya. Cita-citanya kurus, hobinya ngemil. Iya ini. Iya kan kayak gitu. Pengennya masuk surga, tapi kerjaannya yang dilawan. Padahal ya kan? Bang David, hampir semua penyakit karena banyak ngemil. Nah. Coba siapa yang merasa sakit badannya, lesu, capek, nggak semangat, turunin berat badan. Kalau sudah turun, semua penyakitnya sembuh. Oh, amin ya Allah. Ya kita diet deh Bu ya. Puasa, saum. Baik, alhamdulillah. Tadi kita dengarkan dari guru kita ya, Abi Amir tadi sudah menyampaikan pada kita. Ada yang mau nanya nggak? Silakan angkat tangannya, Ibu. Silakan. Oke, ya. Ya itu dia. Mana tadi? Mana? Oh bapak-bapak. Oh silakan. Mas silakan Mas. Lagi nih Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Kafabi. Mohon maaf. Nama siapa Mas? Abdullah Kafabi. Abdullah Kafabi. Abdullah Kafabi. Kafabi itu dikata kafabi. Kafabi nafsika yaumal aqdar. Oh iya. Ya kafabi, cukuplah dengan aku. Ya Allah. Bahagia istri kamu itu. Abdullah Kafabi, cukuplah dengan aku. Iya. Cukuplah dengan aku, udah. Nggak boleh yang lain. Kata istrinya, cukup dengan aku juga. Jangan lihat yang lain. Silakan Abdullah. Mohon bertanya Abi. Mengapa terkadang kita sering melihat orang miskin yang tertimpa musibah, sedangkan orang kaya hidupnya terlihat enak-enak saja? Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan
cobaan hidup di setiap manusia yang berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah. Kata Allah, Bu, aku akan melakukan istidraj kepada manusia-manusia ini tanpa mereka merasa. Jadi mereka gak merasa bahwa sedang diulur oleh Allah. Supaya dia semakin banyak dosanya. Jadi ceritanya begini, Bu. Allah menyiapkan azab. Nah, ada orang yang dia ternyata azabnya setinggi ini. Nah, kalau dosanya sedikit gak nyampe-nyampe ke level yang tertinggi itu. Akhirnya dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan kaya, maka semakin gak sempat sholat. Dimudahkan jabatan, semakin banyak menipu, semakin banyak berbohong, semakin jauh dari Allah. Dimudahkan lagi pertemanan, akhirnya lengkap dosa. Begitu dosa lengkap, langsung Allah jebloskan. Itulah namanya istidraj. Jadi kalau kita melihat, kenapa sih si fulan itu kok begitu mudah hidupnya, padahal gak pernah ke masjid, gak pernah baca Quran, gak pernah zikir. Kenapa kok semakin mudah? Istidraj. Loh, kenapa tuh si fulan? Padahal dia rajin taklim, rajin berdoa, rajin ngaji, rajin sholat tahajud, sholatnya gak pernah terlambat. Kok sakit-sakitan? Kenapa itu? Nah, itu namanya pencucian dosa. Allah sayang, Bu. Bu, ibu sayang suami enggak? Nah, apa yang ibu lakukan? Ngetes kan? Mana uangnya? Iya kan? Semakin ibu sayang, semakin banyak ngetes kan? Nah sama, Bu. Jadi ketika Allah sayang, Allah ngetes. Ini sabar enggak? Ini ngeluh enggak? Pak Ustadz, masa sih ngetesnya Allah sampai saya sakit gigi berhari-hari gak sembuh-sembuh? Iya, ada orang, Bu, ketika gak sakit gigi, dia ketawa-ketawa sampai lupa Allah. Pas sakit gigi, Allah, Allah. Bagus gak? Bagus. Bagus sakit gigi. Masya Allah. Sakit gigi, sakit kepala, sakit yang lain ingat Allah langsung ya. Kalau lagi senang gak ingat Allah ya. Iya itu. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih banyak Abi. Bu, Pak, emang kadang-kala Allah itu kepingin hambanya itu agar semakin dekat. Seringkali kita diberikan musibah atau ujian, ya kan? Jadi ada hadis qudsi, Allah mengatakan idza ahabbal abd ibtalah. Jadi ini uhibbu fulan fabtali. Aku suka si fulan ini, uji. Kasih penyakit, persulit. Aku suka ini, gitu. Allah. Itu cara Allah. Allahu Akbar. Ibu lebih senang bahagia di dunia apa senang bisa dekat sama Allah? Dekat sama Allah. Karena kalau kita dekat sama Sang Maha Pencipta, insya Allah urusan kita nantinya akan dipermudah semuanya. Pengen masuk sorga apa pengen ketemu sama Sang Pencipta sorga? Pengen dekat sama Pencipta sorga apa di dalam sorganya? Enggak, salah satu saya tanya. Suka gitu sih kalau ditanya, pengen dua-duanya. Udah, nanti kita lanjut lagi. Kita ngobrolnya lanjut lagi. Kita akan bahas lebih dalam lagi pertanyaan-pertanyaan yang ringan, tapi mungkin akan dikaji dari sisi spiritual hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.